Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa Labuan Bajo berkembang sangat pesat sejak ditetapkannya sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas. Pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur dan juga mendata Labuan Bajo agar lebih baik lagi dan menarik perhatian dari wisatawan. Setelah menjadi tuan rumah dari pelaksanaan event internasional, ini pertanyaannya adalah akan seperti apa Labuan Bajo ke depannya? Dan untuk membahasnya pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan PLT Direktur Utama BPO LBF, Bapak Frans Teguh. Selamat malam, Pak Frans. Selamat malam, Mbak Mona. Selamat malam, pemirsa. Baik, salam sehat ya, Pak. Sehat. Salam sehat juga semua. Baik, Pak Frans, kita membicarakan Labuan Bajo ini pasti pemirsa sudah langsung berhayal mengenai sebuah destinasi wisata yang sangat bagus sekali karena jor-joran sekali nih Pak Frans, pemerintah dan juga tim Pak Frans di sana ya mempromosikan Labuan Bajo itu kepada Indonesia dan juga dunia. Namun sekarang ini Pak Frans setelah kemarin ini sempat menjadi tuan rumah pelaksanaan event internasional, lalu kita tahu adanya pembangunan dan juga infrastruktur dibuat sedemikian rupa sebaik mungkin. Sekarang ini apa rencananya untuk Labuan Bajo ke depannya Pak Frans? Ya, saya kira yang pertama tentu kita harus mengakui dan menggarisbawahi adalah peranan pemerintah ya untuk mendorong percepatan destinasi-destinasi baru di Indonesia. Dan itu adalah skema yang sekarang menjadi concern kita karena dia menjadi salah satu destinasi super prioritas. Berarti ketersediaan infrastruktur, pelayanan, dan juga berbagai aktivitas yang terrepresentasi dari diversifikasi produk-produk wisata di Labuan Bajo dan Flores ini benar-benar harus kita kembangkan secara optimal. Jadi tentu saja yang ingin saya garis bawahi pertama adalah bahwa pariwisata Labuan Bajo itu tidak terlepas dengan Flores secara keseluruhan karena Labuan Bajo itu menjadi entry gate untuk seluruh pengalaman berwisata di Pulau Flores. Dan tentu saja ini menjadikan satu kekuatan baru karena selain Labuan Bajo sebagai pintu masuk ke Taman Nasional, kita harapkan juga terjadi pertumbuhan atau diversifikasi ke wilayah-wilayah lain selain Labuan Bajo di Flores dan Nusa Tenggara Timur. Baik, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa Flores ini menjadi identik kalau wisata ke Labuan Bajo dan kita juga mengetahui Pak Frans bahwa Komodo ini menjadi daya tarik masyarakat kalau berlibur ke Labuan Bajo. Nah nantinya selain dari destinasi wisata Komodo ini tentu kita harus juga mempunyai hal lain yang bisa menarik pengunjung untuk datang ke Labuan Bajo. Nah terkait dengan hal itu Pak Frans, langkah apa yang disiapkan oleh pemerintah selanjutnya? Ya, kita mempunyai skema atau skenario perencanaan yang terpadu. Jadi ada integrated tourism master plan, itu juga sedang kita kembangkan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ingin memastikan bahwa aktivitas di Labuan Bajo Flores itu tidak monosentrik. Artinya tidak hanya terarah ke wisata laut atau bahari dan juga kawasan konservasi, tapi juga bisa melakukan penyebaran di wilayah-wilayah pedalaman. Karena di situ juga ada budaya, ada wisata religi, ada petualangan, ada desa-desa wisata yang sekaligus juga bisa memberikan kekuatan yang disebut dengan outstanding values proposition. Jadi artinya memang ada pola pendekatan baru. Kita juga sudah memiliki satu wilayah destinasi para puar yang kita dorong atau kita kembangkan untuk benar-benar bisa meningkatkan pengalaman etnologis, pengalaman eko, dan juga edukasi, sekaligus juga menjaga lingkungan alam dan budaya. Ya, ini artinya kami mendorong strategi-strategi yang bisa memperkuat pemberdayaan masyarakat, ya. Jadi capacity building bagi masyarakat itu sangat penting karena kita harapkan bahwa pariwisata yang kita hadirkan adalah pariwisata yang juga bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Dan di sana sekaligus kami ingin garis bawahi bahwa selain infrastruktur, kita juga ingin ruang-ruang kreatif juga bertumbuh atau berkembang karena ada potensi seni dan budaya yang merupakan ambience yang penting sekali untuk meningkatkan kualitas pariwisata kita di Labuan Bajo Flores. Dan satu lagi yang penting adalah
bagaimana kita ingin memastikan bahwa premium experience ini bukan sesuatu yang utopias, tapi betul-betul kita hadirkan sesungguhnya dari seluruh rantai nilai kepariwisataan yang ada di Labuan Bajo Flores. Baik, nah tentu kalau ada pengembangan dari sektor pariwisata ini juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM. Nah sejauh ini bagaimana Pak program-program yang kita lakukan di Labuan Bajo untuk peningkatan kualitas SDM yang turut nantinya meningkatkan pariwisata juga Pak? Ya, kita menggarisbawahi stock of resources dari pariwisata di Labuan Bajo Flores kan ada alam dan budaya. Tapi yang paling mendasar sesuatu yang harus kita dorong itu adalah bagaimana sumber daya manusianya. Jadi people center development itu penting sekali. Jadi kami sekali lagi menegaskan bahwa sumber daya manusia ini menjadi pilar penting untuk meningkatkan kualitas pariwisata kita menuju pariwisata yang lebih resilience, yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, sekaligus juga berkarakter. Ada berbagai program kita yang sekaligus juga kita dorong adalah pengembangan sumber daya manusia dengan peningkatan berbagai keahlian dan keterampilan. Kita kenal dengan skema reskilling, upskilling, dan new skilling. Ini sesuatu yang menjadi bagian dari program pelatihan kita, baik untuk mereka yang langsung bekerja atau bersinggungan dengan pengunjung atau wisatawan di frontliners, atau juga yang di back office dan juga masyarakat secara keseluruhan. Jadi seluruh tatanan ekosistem kepariwisataan ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, sumber daya manusia yang unggul, dan sekaligus juga kita ingin menghadirkan kompetensi sumber daya manusia yang berjiwa kewirausahaan. Artinya apa? Dalam rangka kita memberikan dampak ekonomi yang lebih merata, makanya beberapa jenis aktivitas baru di pariwisata dan ekonomi kreatif benar-benar harus dikuasai dengan baik oleh masyarakat kita. Jadi mereka bisa punya UMKM, ya, mereka punya produk-produk makanan lokal, mereka juga bisa menghasilkan kerajinan, yang tentu saja semuanya adalah bagian dari pengalaman-pengalaman berwisata, dan itu bisa memberikan lapangan pekerjaan, kesempatan bekerja bagi masyarakat, tapi sekaligus juga bisa meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Demikian juga kami mendorong pengembangan desa-desa wisata, karena bagi kami desa wisata ini betul-betul lebih menggambarkan pendekatan sifat community based tourism. Artinya seluruh aktivitas ini bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dan bisa untuk menghasilkan atau mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Baik, berarti ada beberapa program untuk peningkatan sumber daya manusia di Labuan Bajo yang telah disusun oleh pemerintah. Nah, dari program itu, Pak Frans, apakah ada program khusus untuk pemberdayaan perempuan yang juga nanti bisa meningkatkan sektor pariwisata di Labuan Bajo, Pak? Ya, itu pasti ya, karena kita menyadari bahwa hampir 60% dari sumber daya manusia yang bergerak di ekosistem kepariwisata ini sebetulnya didominasi oleh perempuan. Ini Ya, kita sangat menyadari itu, dan tentu di Badan Otorita Labuan Bajo Flores, karena kita mengampu juga hampir kurang lebih 10 kabupaten sedaratan Flores, termasuk Alor, Lembata, dan juga 2 kecamatan di Kabupaten Bima. Nah, kita juga memberikan beberapa program unggulan, misalnya ya seperti Flora Tama Academy, ya, juga ada Ideathon, ya, atau juga berbagai festival yang tentu di situ keterlibatan perempuan, keterlibatan mereka yang memiliki kompetensi yang atau memiliki potensi yang optimal ini benar-benar bisa kita tingkatkan. Dan bagi kami ini menjadi sangat mendasar, karena masyarakat dengan UMKM-nya yang justru menjadi pilar penting dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo Flores ini, mereka sekaligus bisa memberikan semacam achievement atau rasa percaya diri bahwa mereka sebetulnya terlibat dalam
kegiatan pariwisata maupun kegiatan ekonomi kreatif. Jadi itu juga menjadi concern kami. Jadi misalnya dari total sumber daya manusia Parekraf yang kita fasilitasi selama 4 tahun terakhir ini kan hampir mendekati sekitar 9.692, jadi hampir mendekati sekitar 10.000 Ya, sumber daya manusia yang sudah kita dorong melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas. Tentu ini bukan pekerjaan kami sendiri, kami juga bermitra dengan semua kementerian lembaga dari pemerintah pusat yang juga didukung oleh berbagai sektor, juga dengan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Jadi itu sebetulnya concern kami agar 60% tenaga kerja yang merupakan yang terdiri dari kaum perempuan ini bisa juga menjadi bagian yang sangat penting, yang menjadi pilar penting dalam peningkatan pariwisata di Labuan Bajo Flores. baik Pak Frans, berarti bisa kita simpulkan bahwa pemberian peningkatan kualitas SDM di Labuan Bajo ini sudah merata hingga ke kalangan perempuan, tadi seperti yang sudah Pak Frans sampaikan. Nah, Labuan Bajo ini kan sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Pak Frans tentu harus memperhatikan permasalahan pengelolaan sampah agar wisatawan ini bisa nyaman pada saat berwisata di Labuan Bajo. Nah, terkait dengan hal ini Pak Frans, apa langkah yang dilakukan oleh BPOLBF dan juga pemerintah setempat untuk mengatasi masalah sampah plastik yang ada di Labuan Bajo? Ya, ini memang sangat menarik ya, karena sebagai destinasi yang super prioritas itu berarti ada ekspektasi agar seluruh aktivitas dan juga fasilitas serta pelayanan juga harus berstandar atau comply dengan standar-standar keamanan, kenyamanan, Ya, kesehatan dan lingkungan yang berkelanjutan. Makanya protokol CHSE atau standar CHSE itu menjadi satu uh, pilar penting dalam peningkatan kualitas destinasi di Labuan Bajo Flores atau juga berbagai destinasi di Indonesia. Itu yang kami kira perlu menjadi perhatian dan tetap menjadi concern kami. Yang kedua adalah tentu kita menyadari aspek keamanan itu menjadi sangat penting. Berbagai gangguan atau kecelakaan sering terjadi, makanya kami bersama-sama dengan Basarnas dan berbagai pihak sekarang memastikan agar protokol mengenai penanganan atau pencegahan terhadap upaya-upaya yang kita harus antisipasi dalam kecelakaan ini benar-benar kita pastikan agar pengecekan terhadap kapal yang laik layar atau juga ketersediaan fasilitas di kapal itu juga benar-benar harus kita pastikan dengan monitoring dan pengecekan serta verifikasi secara optimal sehingga ketika fasilitas itu digunakan oleh wisatawan mereka relatif lebih aman, lebih nyaman dan kita ingin zero accident itu yang paling harus kita garis bawahi. Dan yang kedua ini soal sampah betul. Kami secara serius ingin memastikan bahwa pengelolaan sampah di Labuan Bajo, di Flores dan destinasi-destinasi di seluruh kawasan pariwisata itu benar-benar bisa kita kelola secara lebih baik. Misalnya saat ini Badan Otorita Labuan Bajo Flores bekerja sama dengan berbagai NGO dan juga Pemda, kita punya pengelolaan sampah terpadu. Yang kedua, kita melakukan edukasi kepada masyarakat pendampingan pentingnya recycle, reuse dan reduce. Jadi 3R bahkan sampai dengan 5R. Atau bahkan yang penting juga adalah bagaimana edukasi kita kepada ibu-ibu, kepada rumah tangga untuk bisa memisahkan ada sampah organik, sampah non organik, sampah plastik, sampah tidak plastik. Dan ini saya kira menjadi sangat menarik. Itu juga challenging ya, bagi kita. Tapi kita harapkan destinasi di Labuan Bajo ini juga perlu dikurangi penggunaan plastik atau barangkali kita ingin sekali lagi mengkampanyekan zero waste ya, untuk free plastik ya. Itu saya kira program yang sekarang kita dorong dan kita bekerja sama juga dengan beberapa hotel di Labuan Bajo ada gerakan beach clean up ya kerjasama juga misalnya terakhir kami juga bekerja sama dengan
mitra-mitra kami agar pantai-pantai dan juga daerah pesisir ini itu benar-benar bisa lebih apik, lebih rapi. Dan ini tentu sangat penting bagi wisatawan untuk bisa menjadi lebih aman, lebih nyaman, dan mereka ingin menikmati suasana-suasana yang lebih alami. Dan ini saya kira menjadi concern kita yang lebih ingin mendorong destinasi Labuan Bajo Flores ini lebih ramah lingkungan atau lebih environmental friendly. Baik, berarti sudah ada beberapa regulasi tadi Pak ya, ada kerjasama juga dengan pihak hotel dan juga pengelola objek wisata agar objek wisata kita ini benar-benar terhindar dari permasalahan sampah. Baik Pak Frans, terima kasih banyak sudah memberikan informasi kepada pemirsa GPR TV khususnya bagaimana pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo hingga saat ini. Kita harapkan semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana dari BPOLBF dan juga pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat Labuan Bajo semakin lebih baik lagi. Pak Frans, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam, Bapak. Terima kasih, selamat malam. Baiklah pemirsa, itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom kali ini bersama dengan PLT Direktur Utama Badan Pelaksanaan Otorita Labuan Bajo Flores, Bapak Frans Teguh. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.